Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siti Juwaria Nur Hasanah dari kelas 1B dengan NPM. Dan tentunya aku juga dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, berbicara tentang ilmu pemerintahan, kalian tahu nggak sih kalau ilmu pemerintahan itu sudah ada pada abad berapa dan bagaimana perkembangannya? Oke, kita akan kembali ke topik. Ilmu pemerintahan modern itu ada pada abad ke-17 di Prusia dan Austria dengan istilah ilmu ini berfokus pada fungsi pejabat dan juga sudah diajarkan di perguruan tinggi, salah satunya di perguruan tinggi. Namun, kameralistik mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 karena dianggap metodologinya belum sempurna. Di Indonesia sendiri, ilmu pemerintahan mulai berkembang pada masa kolonial Belanda, di mana digunakan sebagai basis pemerintahan yang tentunya menguntungkan pihak kolonial. Kalian penasaran gak sih dengan perbedaan karakteristik pemerintahan Eropa dan pemerintahan Amerika? Di sini aku akan memberikan 5 perbedaan antara pemerintahan Eropa dan juga pemerintahan Amerika. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan, yang kedua hubungan antar negara bagian, yang ketiga sejarah dan budaya politik, yang keempat yaitu sistem hukum, dan yang terakhir kebijakan sosial dan ekonomi. Oke, kita akan mulai dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Eropa itu berupa sistem pemerintahan parlementer di mana eksekutif berasal dari legislatif. Sementara pemerintahan Amerika itu berupa sistem pemerintahan presidensial di mana eksekutif terpisah dari legislatif. Hubungan antar negara bagian. Di Eropa terdapat Uni Eropa yang merupakan konsorsium negara-negara bagian dengan kebijakan dan lembaga-lembaga bersama. Sementara di negara Amerika terdapat sistem federal yang memberikan otonomi kepada negara-negara bagian dalam beberapa kebijakan. Sejarah dan budaya politik. Eropa memiliki sejarah panjang monarki dan aristokrasi yang mempengaruhi struktur pemerintahannya, sementara Amerika memiliki sejarah revolusi dan demokrasi yang mempengaruhi nilai-nilai politiknya. Sistem hukum. Negara Eropa umumnya menggunakan sistem hukum sipil yang didasarkan pada kode tertulis, sementara sistem hukum Amerika umumnya menggunakan sistem hukum yang umum yang didasarkan pada keputusan presiden dan keputusan pengadilan. Dan yang terakhir, kebijakan sosial dan ekonomi. Negara Eropa cenderung memiliki sistem kesejahteraan yang lebih besar dan regulasi yang lebih ketat, sementara negara Amerika cenderung memiliki pendekatan yang liberal terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pada pendekatan ontologikal, disiplin ilmu pemerintahan mengalami 7 tahapan perkembangan, di mana pada setiap perkembangannya itu memperkuat identitasnya sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. Pada tahap awal, pemerintahan dipelajari melalui berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu administrasi yang dikaji secara mandiri ataupun gabungan. Pada tahapan ini juga dikenal sebagai pendekatan multidisiplin. Tahapan kedua, berbagai ilmu sosial menyumbangkan konsep-konsep pada pemerintahan, menghasilkan nilai-nilai pemerintahan yang ideografik dan elektik, serta menjadikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan untuk memimpin hidup bersama. Pada tahapan ketiga, ilmu pemerintahan mulai memperlihatkan identitasnya tersendiri, membedakan dirinya dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu hukum dan ilmu politik. Mulai memperlihatkan bahwa ilmu pemerintahan sebagai monodisiplin. Pada tahapan keempat, ilmu pemerintahan mulai berinteraksi dengan disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi dan psikologi melalui pertukaran konsep dan metodologi menuju tahap interdisipliner. Pada tahap kelima, muncul spesialisasi dalam gejala pemerintahan yang menghasilkan subdisiplin seperti sosiologi pemerintahan. Ini mengarah kepada hybridized disiplin yang menghasilkan masyarakat ilmu pemerintahan.
Pada tahapan ke-6, ilmu pemerintahan menunjukkan kemandiriannya melalui metodologinya yang dapat digunakan oleh ilmu lain. Ini menunjukkan kemampuan denominatif. Dan tahap ke-7, body of knowledge dari tahap ke-5 berkembang menjadi disiplin mandiri yang mampu berdiri sendiri dan hibrida dengan ilmu induknya, menghasilkan generasi kelima atau institusi ilmu pemerintahan. Paradigma 1, tahap awal ilmu pemerintahan. Dalam paradigma 1, ilmu pemerintahan masih berkembang di tahap awal dan dikenal sebagai normal science, yaitu berfokus pada kebaikan dan kesejahteraan. Selain itu, paradigma 1 juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat. Dipandang sebagai ilmu yang netral dan juga positif. Di Eropa dan Amerika memiliki tujuan tersebut, namun berbeda ketika ilmu pemerintahan masuk di Indonesia. Konsep tersebut mengalami pergeseran. Masuknya ilmu pemerintahan ke Indonesia atau anomali. Pada periode ini, pemerintah justru lebih fokus pada relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Ilmu pemerintahan di Indonesia berkembang dengan fokus pada penguatan kekuasaan pemerintahan yang cenderung top-down. Krisis pemerintahan pra-reformasi. Fase anomali ini terus berlanjut hingga terjadi krisis pemerintahan pada masa Orde Baru, terlebih pada tahun 1980-an hingga menjelang reformasi, di mana ilmu pemerintahan dijadikan alat oleh kekuasaan yang otoriter. Ilmu pemerintahan yang asalnya memiliki tujuan untuk kesejahteraan justru lebih menekan masyarakat. Kesejahteraan publik sudah hilang, hingga akhirnya terjadilah reformasi secara besar-besaran. Paradigma 2, era reformasi. Di akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami perubahan secara besar-besaran atau revolusi, di mana ilmu pemerintahan tidak hanya membicarakan tentang relasi kekuasaan antara pemerintah dan juga rakyat, tetapi juga memperjuangkan, mengawal, dan melindungi hak serta tuntutan rakyat terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung, di mana ini didasari akan kesadaran tentang pentingnya pengawasan terhadap pemerintah dan perlunya pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pada intinya, perkembangan paradigmatik di Indonesia itu menggambarkan transformasi dari yang asalnya fokus kepada kekuasaan menjadi lebih peduli terhadap kesejahteraan dan hak-hak masyarakat. Paradigma ini memungkinkan ilmu pemerintahan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, serta terus berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintahan yang efektif dan demokratis.